Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan NIM 2022-310523. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Studio Perencanaan Kota dengan tema materi saya yaitu urbanisasi dan sektor informal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan urbanisasi dan sektor informal, di mana urbanisasi ini adalah proses perpindahan masyarakat desa ke kota atau proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota. Contoh terjadinya urbanisasi di pedesaan adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga masyarakat desa berbondong-bondong melakukan perpindahan atau urbanisasi ke kota besar. Selanjutnya terkait dengan sektor informal. Sektor informal adalah segmen sosial ekonomi dalam proses modernisasi, berfungsi sebagai dunia transisi yang tidak dikembangkan, namun hanya sebagai wadah untuk mendapatkan modal untuk memasuki dunia formal. Di sini bisa kita lihat ada outline. Yang pertama itu dari proses modernisasi ke pasca modernisasi. Yang kedua, modernisasi dan dampak spasial. Yang ketiga, modernisasi dan kelahiran sektor informal. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu dari proses modernisasi ke pasca modernisasi. Ketika kita membahas terkait dengan sektor informal dan keruangan kota, di mana ruang dalam bentuk fisik merupakan wadah tempat manusia beraktivitas dibentuk oleh manusia, baik merupakan ruang terbangun dari sebuah bangunan, kelompok bangunan, suatu pemukiman, juga ruang tidak berterbangun berupa main model landscape baik mikro maupun makro. Pembangunan ruang tersebut merupakan hasil dari proses modernisasi. Dari proses modernisasi ini menciptakan ruang fisik dalam perkembangan peradaban manusia yang menghasilkan karya-karya ruang bagi kehidupan orang lain dan sekitarnya. Tentunya bagi seorang arsitektur sendiri, bagi kota itu sendiri, dan bagi taman-taman. Proses perkembangan modernisasi mempunyai tingkat yang berbeda, maka proses segregasi yang terjadi pada ruang kota modern semakin menggusur sektor informal keluar. Menurut Milton Santos 1975, dia mengatakan bahwa setiap periode zaman merupakan hasil modernisasi sebagai hasil yang berkembang dari periode sebelumnya. Proses perubahan atau perkembangan adalah sebagai proses modernisasi bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan serta kualitas hidup sebelumnya. Proses tersebut berkembang melalui penjalaran difusi inovasi dari suatu pusat dan membentuk subsistem di bawahnya. Masuk ke pembahasan terkait dengan modernisasi dan dampak spasial. Ketika kita membahas terkait dengan modernisasi dalam aspek keruangan makro di negara sedang berkembang, dikatakan oleh Santos bahwa sangat ditentukan peran sentralis pemerintah dan melalui difusi yang akan disebarkan ke seluruh wilayah. Hubungan dengan kekuatan ekonomi internasional menciptakan perkembangan kota metropolitan. Di sini kota metropolitan adalah buah hasil dari proses modernisasi. Terkait dengan dampak spasial, yang pertama menyulitkan penyebaran pembangunan. Di sini, peran pemerintah yang sentralis dalam proses pembangunan menciptakan ketergantungan wilayah nasional pada kota-kota metropolitan. Hal tersebut menyulitkan penyebaran pembangunan. Yang kedua, perkembangan kota yang tidak merata. Proses modernisasi mewujudkan proses urbanisasi atau perkembangan kota, di mana perkembangan kota ini tidak merata dalam wilayah nasional. Yang ketiga, dalam spasial keruangan kota, proses modernisasi dalam kota, di mana semakin ke pusat kota, proses modernisasi semakin kencang. Semakin pusat kota makin modern dan tertata rapi. Masuk ke poin ketiga, pembahasan terkait dengan modernisasi dan kelahiran sektor informal. Di sini sektor informal mempunyai potensi yang berperan sebagai sektor penampung tenaga kerja yang belum berhasil masuk ke sektor ekonomi yang kuat atau sektor formal. Nah, adapun contoh sektor informal sendiri itu di mana satu, pedagang kaki lima atau PKL. Di sini pedagang kaki lima adalah bentukan proses urbanisasi yang belum berhasil dan produksi tradisi desa yang sudah lama bersifat hubungan desa dan kota yang kuat. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan sektor informal yang berskala kecil atau yang bermodalkan kecil. Usaha ini adalah usaha yang tidak resmi dan sebagai jalan keluar masalah pengangguran. Usaha kecil ini contohnya toko kelontong, warung makan, dan usaha kecil lainnya.
Jadi, sektor informal ini adalah kegiatan ekonomi kecil yang berdimensi sosial budaya. Sektor informal ini adalah anak kandung dari modernisasi. Sektor informal ini lahir dari proses urbanisasi yang selektif. Daya tarik kegiatan perkotaan yang digerakkan oleh perkembangan modernisasi di kota menarik migran pedesaan yang sampai di kota tidak diserap oleh sektor formal. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.